Kalau sudah ke Dataran Merdeka, mampir ke City Gallery dan Perpustakaan Kuala Lumpur, tanggung kalau nggak sekalian ngadem sambil belajar tipis-tipis di museum. By the way, selamat datang di Bobo di Mobil, channel wisata edukasi favorit buat yang suka belajar sesuatu yang baru sambil jalan-jalan virtual. Kami, Alvin dan Lucy, pasangan suami istri overlander beda negara, Alvin dari China dan Lucy dari Indonesia. Sekarang kami mau ajak teman-teman ngadem di Museum Tekstil Negara, karena Malaysia ini termasuk terniat kalau bikin museum. Tiketnya nggak mahal, tapi ilmu yang didapat banyak. Dari Kuala Lumpur City Gallery, kita tinggal nyebrang jalan aja, udah deh sampai di sebelah kanan jalan. Bangunannya yang bangunan kuno merah putih ini, 2,5 lantai. Ini bangunan udah kuno banget dari tahun 1896. Oke, sampai kita, ini gerbang masuknya. Yuk, kita masuk beli tiket dulu. Kalau untuk warga negara Malaysia dewasa RM2, tapi kalau warga negara asing RM5 per orang. Di museum ini ada 4 galeri terpisah, di bawah ada 2 galeri, yaitu Galeri Pohon Budi dan Galeri Pelangi. Di lantai atas ada Galeri Teluk Berantai dan Galeri Ratnasari. Kita akan mulai dari bawah, dari Galeri Pelangi di sebelah kanan kita. Di sini diinformasikan kalau budaya batik di Malaysia itu sudah sejak Kerajaan Sriwijaya tahun 1700-an, 1800-an. Di galeri ini didisplay beberapa jenis batik khas Malaysia, misalnya kain batik Kedah. Nah, ini motifnya warnanya cerah-cerah banget, aslinya dari Kelantan. Ada juga batik kotak, ini malah keterangannya dihasilkan dari China tahun 1930-an. Dan motifnya kelihatan sih memang kalem-kalem gitu, ada gambar pohon-pohonnya. Berikutnya ada batik cap atau batik terap, ini banyak dipakai sama orang Melayu. Next, batik sarung. Nah, ini kelihatan dari warnanya udah udah kayak apa ya? Nyonya di sini dibilangnya ya. Yang pakai itu rata-rata peranakan. Dipadukan dengan kebaya nyonya atau kalau orang Indonesia bilang kebaya encim. Yang warnanya memang cerah-cerah. Ini kain batik ayam dan lapeh juga dari Kelantan, banyak dipakai sama orang-orang Melayu. Jadi warnanya khas ya, warna yang kayak gini siapa yang pakai? Ini masih kain batik sarung, cerah-cerah juga, yang pakai peranakan juga. Nah, berikutnya adalah selendang batik. Ini warnanya juga cerah, asalnya dari Pekalongan, garis miring Semarang. Loh, yang mana ini, Pekalongan atau Semarang? Ini kalau di Indonesia kita lebih sebutnya batik pesisir ya. Warnanya cerah-cerah begini. Terus ada batik canting atau hand drawn batik. Kita sebutnya batik tulis ini. Somehow warnanya dan motifnya mengingatkan aku sama kertas origami Jepang ini. Berikutnya, Sabah Textile atau Tekstil Sabah. Sabah itu lokasinya ada di sebelah utaranya Kalimantan, guys. Jadi jangan kaget kalau lihat mirip-mirip ya sama budayanya Kalimantan. Ada kain dastar.
Ini dari cotton, terus dia ada gambar kuda, ada gambar gajah, dan geometri dipakai sebagai hiasan kepalanya lelaki. Terus ada kain Marlboro. Sorry, nggak pakai R ya, ini Marlboro. Aku kira merek rokok. Marlboro, dia modelnya garis-garis melintang. Wow, warnanya cerah ini. Ini juga dari Sabah. Wow, ada Cheongsam juga di sini. Cheongsam dikenal sebagai gaun Mandarin. Tebak coba ini apa? Baju pengantin. Kain kun ini juga buat pengantin. Ini rok panjang gitu yang melambangkan kemewahan, kesuburan, dan kekayaan. Jadi begitulah tekstil peranakan Baba, Nyonya, dan Cina. Cantik banget ya kebaya-kebaya encimnya, atau di sini dibilang kebaya nyonya. Jadi pengen. Nah, sekarang kita lihat jenis pakaian lainnya, yaitu yang dari kulit binatang. Baju ini bahannya dari kulit kijang. Berikutnya adalah tekstil India, karena banyak juga orang keturunan India di Malaysia. Doti ini kain segi empat yang ujung-ujungnya itu dikasih sulaman, bahannya dari sutra. Ini dipakai sama pria Tamil untuk acara-acara kayak ke kondangan gitu. Nah, ini dipakainya sama kemeja panjang, sama yang kayak selendang itu. Bicara pakaian India nggak lengkap kalau kita belum ngomongin kain sari. Kain sari ini dipakai oleh para wanita. Kita pindah ke galeri yang kedua, yaitu Galeri Pohon Budi. Ini masih di bawah ya, masih di lantai 1. Di sini dijelaskan teknologi pembuatan tekstilnya. Jadi di sini ada peta evolusi tekstil di Malaysia yang ternyata memang sangat dipengaruhi oleh budaya dari India, dari Persia, dari Arab, dari China, juga dari Indonesia. Kalau dari Indonesia itu ada kain batik, kain tenggarong, kain bugis. Evolusi dimulai dari baju kulit kayu. Kebayang nggak bikin baju bener-bener dari batang pohon, dari kayu? Nah, ini ada wujudnya. Serunya museum-museum di Malaysia itu mereka tuh bener-bener total banget. Jadi bukan hanya gambar-gambar atau teori-teori doang, tapi bener-bener dikasih lihat wujud barangnya seperti apa. Ini yang di display juga adalah baju dari kulit kayu.
Dan ada alat-alatnya juga di display di sini yang digunakan untuk membuat baju dari kulit kayu. Bahkan diberikan juga informasi langkah per langkah bagaimana cara membuat baju dari kulit kayu ini. Ternyata sesederhana ini, zaman dulu orang bikin baju dari kulit kayu cuma butuh parang aja. Yang ini sudah lebih advance dan eksklusif sekali, pakai benang emas. Sayang, this is using gold threads, real gold. Wah, gila. Gold cuma dipakai buat baju. Kaya sekali dulu ya. Yeah, it is. Flying flat real gold. Yeah, it is real gold. Gila ya, bisa dibikin benang ya, bisa buat jahit ya. Tapi substitute juga. Itu buat gulung. Gila. Oh, ini serat nanas. Di sini dijelaskan proses pembuatan benang dari serat nanas, ini dari daunnya ya, daun pohon nanas. Tentunya melalui proses-proses ini yang dijelaskan tahap-tahapnya. Terus ada juga pembuatan benang dari kapas, cotton. Terlihat jelas perbandingannya, yang kiri benang katun dari pohon kapas ya, berbanding dengan yang kanan itu benang sutra dari kokun. Luar biasa ya, bisa kepikiran ngambil seratnya dari daun-daun nanas untuk dijadikan benang untuk bikin baju. Nah, kalau silk ini memang ada harga ya, jadi sampai ada penelitiannya. Yang di display kaca ini untuk serat nanas, jadi ada daunnya, juga di luar kaca itu, di luar akrilik ada bangkunya untuk ngeruk serat nanas. Dan ternyata untuk serat dari ulat sutra, dari kepompong, itu juga ada macam-macam. Nah, yang kiri itu yang putih dari kepompong ulat sutra putih, yang tengah ulat sutra yang kuning, dan yang kanan ulat sutra hutan, wild.
Kalau ini kapas, kita waktu kunjungan ke Desa Boti di NTT udah lihat pohonnya dan lihat proses bikin mintal benang juga ya. Kalau yang dari daun nanas baru lihat di sini nih. Kalau baju yang dibuat dari serat daun nanas itu aku udah lihat banyak di Filipina. Cuma memang belum ngeliat proses ataupun penjelasannya seperti di museum ini. Next adalah kain tenun pahang. Ini bahannya halus banget, warnanya juga cantik banget.
Jadi di Galeri Pohon Budi ini, galeri yang kedua di lantai bawah, ini semuanya mengenai teknologi pembuatan tekstilnya ya, dari zaman dulu sampai berkembang ke kain tenun, sulam menyulam, dan lain-lain sampai ngebatik, semuanya dijelaskan di sini. Yang ini penjelasan untuk teknik payet ya, untuk memasang mutek-mutek yang super kecil, super halus. Kita sempat ngeliat kan banyak selop-selop kayak gini, terus aksesori lainnya yang pakai payet-payet, itu waktu ke Pineng, ke Museum Peranakan. Nah ini di sini dijelaskan pembuatannya seperti apa. Di bagian ini dijelaskan proses bordir untuk hiasan-hiasan seperti di kebaya nyonya atau kebaya encim, juga aksesori lainnya. Ada sulaman sutra maupun sulaman pita. Penyuka batik pasti tahu ini apaan. Ini buat bikin batik cap. Di sini dibilangnya teknik blok atau blok teknik. Kalau kita di Indonesia bilang batik cap ya atau stamp. Nah, di sini ada contoh-contoh juga hasilnya seperti apa kain-kain batik capnya. Terus bahan-bahannya juga di display semua, macam-macam resinnya. Yang deretan ini cantik sekali ya, warna-warni. Ini yang pakai teknik conteng atau hand painting. Kalau di Indonesia bilangnya batik tulis. Paling mahal batik tulis ya, karena dikerjakan manual seperti dilukis. Yang terakhir ini teknik cetakan. Kalau batik ini batik print, paling murah meriah, hasilnya juga flawless tanpa celah. Cuma
Yang ngerjain mesin ini, jadi beda value-nya ya. Ini kami lagi berusaha mencari resource center. Ternyata resource centernya itu seperti perpustakaan, jadi ada buku-buku khusus mengenai tekstil. Sekarang kita menuju ke lantai 2 karena di atas masih ada 2 galeri lagi. Kalau tadi di galeri yang pertama, galeri pelangi, kita lebih banyak melihat pengaruh dari budaya China maupun budaya India. Sekarang di galeri ini kita lebih melihat tekstil Melayunya itu sendiri. Ini buat dekorasi kalau ada yang nikah ya.
Ada kebaya juga, cuma bentuknya berbeda ya sama kebaya nyonya. Kalau yang pink ini baju kurung songket. Ada juga kain bugis. Kain bugis ini akulturasi budaya dari Sulawesi ya, dari Indonesia. Galeri Ratnasari adalah galeri keempat yang kita masuki di sini. Ini isinya lebih ke aksesori-aksesori.
Mari kita mulai perhiasan atau aksesori yang pertama, yaitu dalam bentuk senjata. Ternyata senjata keris bisa jadi aksesori ya.
Nomor 10, nomor 11 ternyata bukan cuma aksesori tapi juga dipakai sebagai jimat. Coba kita lihat bentuknya. Apakah ada yang istimewa? Kelihatan seperti jimat nggak? Kalau yang nomor 9 ini, coba tebak ini khas mana? Kelihatan ya? Itu yang bikin tukang India. Aksesori yang juga dulu banyak diproduksi dan digunakan adalah cucuk sanggul atau tusuk konde. satu persatu sehingga mencapai ukur lilit rantai yang dikehendaki. Pesan potongan emas perlu dipatuhi dengan cermat bagi mencantumkannya kembali. Setelah siap, rantai dikulas perlahan-lahan bagi membetulkan kedudukannya. Untuk proses seterusnya, syarek dicairkan di atas kayu pengalas. Syarek berfungsi sebagai pemegang rantai semasa proses menggosok dan mengikir di dalam. Wah, hari ini lewat Masjid Jame banyak asap-asapnya. Keren ya? Ini asap ceritanya bikin efek-efek dramatik aja atau ada fungsi lain nih, bunuh nyamuk atau apa gitu? Soalnya kita ngerasa di Kuala Lumpur ini nggak terlalu banyak nyamuk ya.
Nggak tahu juga nih. Ada yang tahu mungkin? Ini bikin efeknya keren aja atau memang ada fungsi lain? Kita makan siangnya di food court, guys. Aku pesen bihun goreng. Alvin pesen nasi ya, nasi pakai bebek. Wah. Yeay. Bihun goreng. Kelihatannya enak. Wow, panas lagi. Sama teh sea ice. Nah, ini rekomendasi dari subscriber nih, katanya harus nyobain teh sea ice. Udah sampai Central Market, sayang kalau nggak mampir ya. Padahal kita udah pernah kesini. Gak apa-apa deh, mampir bentar yuk. Cuci mata. Tadi kan udah serius-serius museum. Sekarang kita cuci mata dulu. Hati-hati cuci dompet. Jangan jump ya. Enggak jump kan? Di atas tuh banyak baju-baju ya. Jadi kalau beli oleh-oleh kayaknya lumayan. Itu kain-kain cuma 10 ringgit. Kayaknya lumayan halus. Iya. Cuma bahannya bukan bahan yang nyerap keringet gitu. Ya, nggak bisa itu. Ya kalau kita kepanasan keringetan bisa masuk angin sih, bisa pilek. Yuk kita lihat-lihat lagi. Sekarang kita di stasiun namanya Masjid Jame. Kita mau ngambil ini LRT Kelana Jaya Line ke arah Putra Heights. Kita stopnya di Abdullah Hukum. Dari Abdullah Hukum kita jalan kaki menuju ke Mid Valley Supermall. Tangganya ini yang sebelah kanan ada railnya untuk kursi roda loh. Iya. Kayak di mana kita lihat Mangsan ya? Tuh. Jadi naik turunnya bisa pakai ini rel ini. Naik line Kelana Jaya ini lumayan spesial nih karena driverless ya. Jadi nggak ada masinisnya yang mengendarai kereta ini, dia udah otomatis. Next kita akan explore KL Eco City. Terus kita juga akan ke temple yang besar banget di Kuala Lumpur yaitu Tian Ho Kung. Terus kita juga akan jalan-jalan ke daerah Little India di Brickfields. So stay tune, sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Stesen Pertukaran ke MRT Laluan Kajang dan stesen sambungan ke KPM Commuter. Next station, Pasar Seni. Interchange station to MRT Kajang Line and connecting station to